Jutaan orang tidak menyadari bahwa setiap kali mereka mengonsumsi barang atau jasa, mereka bersentuhan langsung dengan pendapatan terbesar negara. Tanpa keluar rumah, Anda bisa memicu transaksi perpajakan. Halo, aku Aldi Panesen Roy dari kelompok 5. Dan kali ini kami bakal nunjukin kepada Anda teman-teman bagaimana mengelola akuntansi pajak pertambahan nilai secara profesional agar perusahaan Anda terhindar dari resiko salah saji laporan. Banyak orang mengira saat perusahaan memungut PPN dari pembeli, uang itu otomatis menjadi hak milik pendapatan perusahaan. Itu adalah kekeliruan besar. Faktanya, dalam konsep dasar perpajakan, pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang murni ditanggung oleh konsumen akhir. Perusahaan hanya bertindak sebagai perantara atau pemungut yang diamanahi oleh negara. Mari kita bedah 3 poin krusial di slide ini, teman-teman. Pajak itu tidak langsung disetor oleh kita selaku pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, kedua, fungsi dari rekonsiliasi ini adalah benteng pertahanan kita. Rekonsiliasi berfungsi sebagai deteksi dini salah catat jauh sebelum Fiskus atau pemeriksaan pajak datang mengetuk pintu perusahaan. Ketiga, pajak keluaran atas penjualan. Ingat teman-teman, ini tuh bukan pendapatan, sifatnya adalah utang atau titipan untuk negara. Sehingga secara akuntansi kita wajib untuk memposisikan sisi kredit pada akun utang PPN keluaran. Jadi, jangan sampai salah menempatkan pos liabilitas ini di laporan posisi keuangan Anda. Selanjutnya, bagaimana dengan perlakuan akuntansi untuk pajak masukannya? Kita bisa lihat dan dengarkan pemaparan dari rekan-rekan saya. Berikutnya, kami persilakan. Baik, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar PPN dan akuntansi pajak keluaran. Jadi, ada 3 poin utama. Yang pertama, mengenai sifat PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung yang artinya beban pajaknya ditanggung oleh konsumen. Tetapi, yang wajib menyetorkannya ke negara adalah perusahaan atau PKP. Yang kedua, fungsi rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini sangat penting untuk deteksi dini apabila terjadi salah catat sebelum perusahaan diperiksa oleh pihak pajak. Lalu poin yang ketiga terkait pajak keluaran. Pada saat terjadi penjualan harus digarisbawahi bahwa PPN ini bukanlah pendapatan perusahaan, sifat murni, utang atau titipan untuk negara. Oleh karena itu pencatatannya diletakkan di sisi kredit pada akun utang PPN keluaran. Oke teman-teman, masuk ke bagian saya, yaitu kita akan membahas pajak pembelian atau pajak masukan. Nah, sederhananya ini adalah PPN yang kita bayar waktu perusahaan belanja kebutuhan operasional atau aset. Nah, secara akuntansi, perlakuan catatnya cuma dibagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama yaitu jika dapat dikreditkan, maka otomatis dianggap sebagai hak klaim atau hak lancar perusahaan. Nah, di dalam jurnal kita taruh di posisi debit dengan akun piutang PPN masukan yang nanti di akhir bulan bakal dikompensasikan dengan pajak keluaran. Nah, untuk yang kedua yaitu tidak dapat dikreditkan. Kita nggak boleh akui sebagai harta. Pilihannya 2 yaitu kalau masa manfaatnya pendek langsung dimasukkan ke biaya perusahaan. Tapi kalau untuk beli barang modal perusahaan seperti mesin atau kendaraan, PPN-nya dikapitalisasi alias ditambah ke nilai perolehan aset tetap tersebut. Sekian dari saya, materi berikutnya tentang mekanisme khusus akan dilanjutkan oleh Vira. Terima kasih. Jadi kita akan masuk pada mekanisme khusus yang terdapat penyerahan kepada pemungut PPN atau WAPU. Nah, seperti instansi pemerintahan dan BUMN, dalam transaksi tersebut PPN itu tidak dipungut oleh penjual, tetapi langsung disetor ke kas negara oleh pihak pembeli sebagai pemungut PPN. Oleh karena itu, jurnal PPN baru bisa diakui saat pembayaran atau pelunasan tagihan yang dilakukan. Selain itu, terdapat PKP yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Contohnya nih seperti pedagang kendaraan bekas, biro perjalanan,
jasa pengiriman paket, dan jasa anjak piutang. Pada mekanisme ini, pajak masukan dianggap sudah diperhitungkan sehingga tidak dapat dikreditkan. Jadi akibatnya seluruh PPN yang dipungut wajib disetor seluruhnya ke kas negara. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mas. Jangan pulang dulu mas, tugas kita belum mas. Ya. Iya mas. Kali sholat 5 waktu. Bentar. Baik, di sini materi saya menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Dapat dilihat yang di sebelah kiri. Berdasarkan ketentuan perpajakan, wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan norma perhitungan ini adalah wajib pajak orang pribadi yang harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama di sini peredaran bruto atau omset usaha dalam jangka waktu 1 tahun tidak mencapai sebesar 600 juta. Syarat yang kedua di situ dapat dilihat wajib pajak harus memberikan pemberitahuan resmi kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku yang berjalan. Yang ketiga syaratnya wajib pajak tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan sederhana. Nah, selanjutnya yang di bagian kanan itu penjelasannya, poin pertama yaitu kelonggaran administrasi. Nah, di situ menjelaskan bahwa PKP tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan penuh untuk menghitung besarnya peredaran usaha. Di situ selanjutnya poin yang kedua, konsekuensi pencatatan PPN. Dampak langsungnya adalah biasanya PKP tidak melakukan administrasi pencatatan pajak keluaran dan pajak masukan secara detail di dalam akun pembukuan mereka. Dan yang terakhir di situ dasar pelaporan, sehingga seluruh pelaporan perpajakan mereka murni berstandar pada rekapitulasi catatan peredaran bruto harian yang diselenggarakan oleh perusahaan. Nah, segitu saja ya mas, saya mau pulang nih. Oke mas, makasih banyak mas. Ya, pada bagian saya ini akan menjelaskan perhitungan tentang PPN PT Multi Utama dari transaksi pembelian PT Syariah nomor 1 sampai 7. Nah, pada PT Multi Utama perusahaan menjual 10 CD text good dan 15 subscribe dengan total harga jual yaitu seharga 27.500.000. Nah, karena tarif PPN sebesar 10%, maka PPN akan dipungut adalah 2.750.000. Nah, jadi total uang yang diterima perusahaan sebesar 30.250.000. PPN tersebut dicatat sebagai PPN keluaran karena nantinya harus disetorkan ke negara. Nah, kita masuk pada jurnal selanjutnya yaitu PT Syariah. Nah, pada transaksi pertama menunjukkan pembelian tunai dengan faktur pajak sehingga PPN masukkan dalam dikreditkan. Nah, transaksi kedua dan transaksi ketiga berkaitan dengan pembelian kredit dan retur pembelian sebelum faktur pajak diterima. Nah, transaksi keempat adalah pelunasan utang dagang yang disertai potongan pembelian dan penerimaan faktur pajak. Nah, pada transaksi kelima perusahaan membayar uang muka pembelian mesin sehingga PPN masukan dapat langsung dicatat. Nah, di transaksi keenam adalah pembelian ATK dengan faktur sederhana sehingga seluruhnya dicatat sebagai biaya. Nah, pada transaksi yang ketujuh merupakan pembelian dari perusahaan kecil yang bukan PKP sehingga tidak dikenakan PPN. Nah, dari transaksi tersebut dapat dilihat bahwa pencatatan PPN bergantung pada jenis transaksi, status PKP, penjualan, dan kelengkapan faktur pajak yang diterima perusahaan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Baginda Rosan. Materi yang pertama itu pembayaran atas jasa. Jadi, pada transaksi ini, PT Syariah membayar jasa akuntan publik sebesar 10 juta karena jasa tersebut dikenakan PPh pasal 23. Perusahaan harus memotong pajak terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Maka perusahaan mencatat biaya jasa PPN masukan
masukan dan utang pajak. Jadi kas yang dibayarkan lebih kecil karena sudah dipotong pajak. Selanjutnya itu impor BKP. Pada transaksi ini, PT Saera membuka letter of credit atau LC untuk melakukan impor barang dari luar negeri sebesar $10.000 karena syarat pembayaran 40/60 perusahaan membayar uang muka 40%, terlebih dahulu sebesar 9.600.000 serta membayar komisi impor kepada bank sebesar 30.000. Selanjutnya itu impor BKP lunasan impor. Ketika barang impor sudah datang, perusahaan harus melunasi sisa pembayaran impor setelah dikurangi uang muka sebelumnya. PT Saera masih memiliki kewajiban sebesar $5.900 atau 14.219.000 sesuai bank saat itu. Selanjutnya itu impor BKP perhitungan pajak impor. Jadi pada bagian ini dihitung kewajiban impor perusahaan berdasarkan PIB dari nilai barang impor dihitung bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 22 impor setelah. Kita lanjut ke impor BKP pelunasan impor. Ketika barang impor sudah datang, perusahaan harus melunasi sisa pembayaran impor setelah dikurangi uang muka sebelumnya. PT Saera masih memiliki kewajiban sebesar $5.900 atau 14.219.000 sesuai kurs bank saat itu. Selanjutnya itu impor BKP, perhitungan pajak impor. Jadi pada bagian ini dihitung kewajiban impor perusahaan berdasarkan PIB dari nilai barang impor dihitung bea masuk, PPN impor dan PPh pasal 22 impor setelah seluruh kewajiban dijumlahkan total pembayaran yang harus dilakukan perusahaan sebesar 22.465.700. Selanjutnya itu penjualan tunai. Pada transaksi ini PT Saera melakukan penjualan tunai sebesar 10 juta dan memberikan potongan penjualan kepada pelanggan setelah dikurangi diskon dan ditambah PPN keluaran. Total kas yang diterima perusahaan menjadi 10.450.000. Selanjutnya itu ada penjualan kredit dan faktur pajak belum dibuat. Jadi pada transaksi ini perusahaan melakukan penjualan secara kredit sebesar 20 juta sehingga menimbulkan piutang dagang sebesar 22 juta termasuk PPN karena faktur pajak belum dibuat. Maka PPN dicatat sementara ke akun PPN keluaran BDF. Selanjutnya itu ada retur penjualan. Jadi pada transaksi ini pembeli mengembalikan barang yang sebelumnya dibeli secara kredit. Akibatnya perusahaan harus mengurangi piutang dagang dan juga mengurangi PPN keluaran karena nilai penjualannya berkurang. Selanjutnya itu pelunasan penjualan kredit. Jadi pada transaksi ini juga pelanggan melunasi piutang atas penjualan kredit dan mendapatkan potongan penjualan sebesar 5%. Selain menerima kas, perusahaan juga memindahkan PPN keluaran BDF menjadi PPN keluaran biasa karena faktur pajak sudah diterbitkan. Terakhir, pemakaian sendiri itu pada transaksi ini perusahaan mengambil barang dari gudang untuk diberikan kepada pegawai sebagai hadiah atau natura. Walaupun barang tidak dijual, transaksi ini tetap dikenakan PPN keluaran karena termasuk pemakaian sendiri barang kena pajak. Di sini kita akan membahas bagaimana simulasi pencatatan pelunasan PPN pada akhir masa pajak. Seperti yang terlihat terdapat dua kondisi pencatatan, yaitu saat terjadi PPN kurang bayar dan saat terjadi PPN lebih bayar. Nah, mari kita lihat kondisi pertama. Jurnalnya ada yang di sebelah sini, akan terlihat. Diasumsikan perusahaan memiliki total PPN keluaran sebesar 40 juta rupiah, lalu PPN keluaran pemungut sebesar 10 juta rupiah, dan total PPN masukan sebesar 25 juta rupiah. Karena total PPN keluaran bersih lebih besar dari PPN masukan, maka timbullah utang PPN kurang bayar sebesar 5 juta rupiah. Pada akhir bulan kita akan mendebit PPN keluaran sebesar 40 juta rupiah. Lalu di posisi kredit kita mencatat PPN masukan sebesar 25 juta rupiah. PPN keluaran pemungut
10 juta rupiah dan utang PPN kurang bayar 5 juta rupiah. Nantinya pada saat perusahaan menyetorkan kekurangan tersebut ke kas negara, jurnalnya adalah mendebit utang PPN kurang bayar dan mengkredit kas masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kita beralih ke kondisi yang kedua, yaitu PPN lebih bayar. Asumsinya PPN keluaran dan PPN keluaran pemungut bernilai sama, namun total PPN masukannya lebih besar, yaitu 35 juta rupiah, karena pajak masukannya lebih besar. Perusahaan berhak atau piutang PPN lebih bayar sebesar 5 juta rupiah. Jurnal pencatatannya menjadi di sisi debit ada PPN keluaran 40 juta rupiah dan piutang PPN lebih bayar 5 juta rupiah. Sementara di sisi kredit kita mencatat PPN keluaran pemungut 10 juta rupiah dan PPN masukan 35 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor penyebab selisih ekualisasi PPN. Terdapat 4 faktor utama di sini. Yang pertama, perbedaan waktu pengakuan atau timing difference. Pembukuan komersial perusahaan biasanya memakai basis akrual, di mana pendapatan diakui saat hak beralih. Sementara itu, pembuatan faktur pajak terikat pada aturan perpajakan, yaitu pada saat penyerahan barang atau saat pembayaran diterima, mana yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, transaksi non-objek PPN. Ini terjadi jika ada pendapatan yang dicatat dalam laporan laba rugi, namun secara aturan pajak bukan merupakan objek PPN. Contoh yang paling umum adalah pendapatan dari bunga bank. Yang ketiga, pemberian hadiah atau pemakaian sendiri. Dalam akuntansi komersial, pemakaian sendiri tidak diakui sebagai pendapatan di laba rugi. Namun, aturan perpajakan mewajibkan kita untuk tetap menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi tersebut. Dan yang terakhir, retur penjualan atau pembelian. Seringkali terdapat perbedaan periode pencatatan nota retur secara internal di dalam sistem perusahaan dengan waktu pelaporannya secara fisik di SPT masa PPN. Demikian penjelasan mengenai pencatatan PPN pada akhir masa pajak dan faktor penyebab selisih ekualisasi. Baik adindaku, kita masuk ke dalam kesimpulan, yaitu perlakuan akuntansi terhadap PPN merupakan wujud integritas entitas bisnis dan dalam memetakan posisi keuangannya, di mana pajak keluaran diposisikan sebagai utang lancar yang menjadi kewajiban kepada negara, sedangkan pajak masukan yang dapat dikreditkan diakui sebagai harta lancar atas hak lainnya perusahaan. Guna menjaga keseimbangan pencatatan tersebut sekaligus meminimalkan resiko selisih akibat perbedaan waktu pengakuan, ekualisasi PPN hadir sebagai instrumen kontrol yang sangat krusial. Oleh karena itu, perusahaan sangat disarankan untuk senantiasa melakukan ekualisasi mandiri secara berkala setiap bulannya, beriringan dengan komitmen para praktisi akuntansi untuk terus memperbaharui wawasan dan beradaptasi secara dinamis terhadap setiap perubahan regulasi perpajakan.